Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, anak-anakku yang hebat, anak yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1. Pada waktu yang lalu, kalian sudah belajar tentang tema 1, yaitu tentang siapa yang tahu anak-anak? Siapa yang masih ingat? Betul, kita pada tema 1 belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1. Pada tema 2 subtema 1 ini, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Materi pelajaran kali ini adalah yang pertama, kita akan menyanyikan sebuah lagu sederhana, sebuah lagu yang berirama sederhana. Yang kedua adalah tentang manfaat tumbuhan. Berikutnya, kita juga akan belajar tentang berterima kasih. Kepada siapa saja terima kasih kita sampaikan, nanti kita pelajari. Selanjutnya, kita juga akan belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Gitu ya anak-anak? Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan Allah meridhoi apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Selanjutnya, sebelum kita mempelajari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita dengarkan yang satu ini. Ya. Kita akan belajar bernyanyi anak-anak ya. Ya. Lagu berjudul Cemara, ciptaan Athena. Kita nyanyikan bersama-sama. Boleh pakai menggerakkan tangan, badan, atau Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti camar menari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari, seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. Terdengar desir di telingaku, sebuah lagu merdu. ya, demikian anak-anak lagu yang sudah kita pelajari. Nanti kalian hafalkan, boleh dibantu ayah, ibu, atau kakak. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan antara lain adalah sebagai sumber makanan. Sebagai sumber makanan,
itu bisa diperoleh dari yang pertama adalah aneka sayuran. Apa saja itu? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah kangkung. Selanjutnya, apa namanya anak-anak sayuran ini? Ya, betul. Namanya sawi. Berikutnya adalah, ya, siapa yang tahu ini? Ini adalah bayam. Betul anak-anak. Nah, selanjutnya adalah buah-buahan. Di Indonesia memiliki banyak sekali macam buah-buahan. Di antaranya yang paling kalian suka adalah buah apa namanya anak-anak? Jeruk, betul. Selanjutnya adalah ini yang paling manis kalau masak di pohon, namanya apa? Betul, buah mangga. Berikutnya adalah buah yang berambut, namanya rambutan. Berikutnya tentang umbi-umbian. Anak-anak, umbi-umbian ini dahulu itu bisa dijadikan atau sekarang pun bisa dijadikan sebagai pengganti makanan pokok. Umbi-umbian diantaranya adalah yang pertama adalah singkong. Jadi singkong ini bentuknya seperti ini anak-anak ya. Itu singkong yang masih ada di pohon yang baru dicabut. Berikutnya adalah ubi rambat. Ubi rambat ini warnanya bermacam-macam. Ada yang warnanya putih, ada yang warna ungu, juga ada yang berwarna oranye. Selanjutnya adalah talas atau geladi. Ya, talas yang terkenal itu adalah talas Bogor, karena itu adalah yang paling enak. Selanjutnya, untuk pewarna alami. Tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai pewarna alami diantaranya adalah, ya betul, apa namanya anak-anak sudah tahu benda seperti ini? Biasanya ibu kalian menyimpannya di dapur untuk bumbu bisa, sebagai pewarna juga bisa. Apa namanya anak-anak? Ya betul, itu adalah kunyit. Pohonnya seperti apa sih? Kalian penasaran? Ya. Kita lihat pohon kunyit itu adalah seperti ini. Pohon kunyit itu tumbuhnya di tanah. Jadi kunyit itu diambil dari dalam tanah. Jadi kunyit termasuk umbi. Kunyit menghasilkan warna kuning. Berikutnya adalah daun pandan. Anak-anak, daun pandan ini selain aromanya yang harum, bisa untuk bikin kue atau sebagai bungkus dari makanan tradisional juga bisa. Ya, dan daun suci. Daun pandan dan daun suci ketika dihaluskan, diberi air, maka dia akan menghasilkan warna hijau. Berikutnya adalah buah naga. Anak-anak pasti sudah tahu kan bagaimana rasanya buah naga? Betul, manis rasanya. Dan warnanya pun bermacam-macam. Ada yang warnanya merah, ada juga yang warnanya ungu, ada juga yang berwarna putih. Selanjutnya adalah daun jati muda. Anak-anak mungkin belum lihat ya anak-anak ya, pohon jati itu seperti apa. Gambarnya itu adalah seperti ini. Daun jati muda dan buah naga yang berwarna merah, jika kita hancurkan, ditambahkan air, maka kedua benda itu akan menghasilkan warna merah. Warna-warna pada tumbuhan ini biasa dicampurkan untuk membuat kue-kue tradisional. Selanjutnya, dari tumbuhan
kita juga bisa memanfaatkannya untuk kesehatan kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah jeruk nipis. Anak-anak tahu bagaimana rasanya? Asam. Ya. Untuk apa sih jeruk nipis itu? Ya, jeruk nipis itu bisa dijadikan sebagai obat batuk. Caranya diperas, ditambah madu, baru diminumkan. Dalam beberapa kali minum, insya Allah batuk kalian akan sembuh. Selanjutnya adalah kencur. Kencur ini berupa rimpang, sama bentuknya seperti kunyit tetapi warnanya berbeda. Kalau kunyit tadi berwarna kuning, kalau kencur warnanya putih. Nah, kencur ini juga bisa dijadikan sebagai obat. Ya, ketika kalian masuk angin dari perjalanan atau kena hujan, terus tidak langsung mandi, tiba-tiba perutnya terasa kembung. Nah, jangan minum obat dulu, bisa dicoba pakai ramuan kencur. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, dihancurkan, diberi air hangat, baru diperas, baru disaring, kemudian diminum. Boleh ditambah madu supaya rasanya agak manis. Selanjutnya, yang kita pelajari untuk obat-obatan tadi dari tumbuhan adalah jahe. Selain jahe, juga ada kayu manis. Jahe dan kayu manis dapat dijadikan untuk menghangatkan badan. Selanjutnya adalah dari tumbuhan, manusia juga bisa memanfaatkannya untuk peralatan rumah tangga. Kita lihat apa saja itu? Ya, contohnya ada meja, kursi, lemari, dan juga peralatan makan. Jadi anak-anak, dari sebatang pohon ada banyak manfaat yang bisa manusia gunakan. Dari pohon besar, pohon yang ada di hutan, batangnya yang besar bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat peralatan rumah tangga, juga untuk peralatan makan. Daunnya yang sudah nggak kepake bisa dijadikan kompos untuk pupuk tanaman yang lain. Berikutnya adalah sebagai bahan pakaian. Anak-anak, pakaian yang kita pakai yang berbahan dasar katun itu ternyata berasal dari buah yang namanya bunga kapas. Ya, ini kapas anak-anak. Pohon kapas ini sudah berbuah. Kemudian bagaimana caranya? Kok jadi seperti itu bisa menjadi baju? Nah, setelah kapas dipanen, kemudian kapas itu dibuat benang dengan menggunakan alat seperti ini. Setelah dibuat benang, kemudian benang-benang itu akan ditenun, maka jadilah menjadi kain. Ini adalah proses pembuatan kain secara tradisional. Bagaimana untuk yang bukan dari serat kapas? Itu adalah bahannya dari bahan lain dan pembuatannya di pabrik-pabrik besar. Jadi menggunakan tenaga mesin. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Salah satu contoh pengamalan Pancasila adalah rasa syukur. Anak-anak, kita semua itu wajib bersyukur kepada Allah karena Allah telah melimpahkan semua nikmat kepada manusia. Kalau kita hitung nikmat Allah, nggak akan bisa kita menghitung. Dalam kehidupan sehari-hari, rasa syukur
dapat kita lakukan dengan cara berterima kasih. Kepada siapa saja sih kita berterima kasih? Ya, yang pertama adalah terhadap sesama manusia. Bagaimana cara berterima kasihnya? Berterima kasih kepada manusia itu karena kita telah mendapatkan sesuatu. Kita lakukan dengan cara bersalaman. Tetapi karena sekarang masa pandemi, jadi cara bersalaman itu tidak seperti dulu berjabat tangan. Tetapi untuk selama masa pandemi kita lakukan dengan cara mengangkat kedua tangan di dada. Jadi posisi ini adalah posisi untuk pengganti berjabat tangan. Ini dilakukan terhadap sesama manusia. Nah, berterima kasih juga kita lakukan terhadap tumbuhan. Bagaimana caranya? Masa sih kita harus berterima kasih kepada tumbuhan? Iya betul anak-anak, karena tumbuhan itu sudah memberi kita banyak manfaat. Seperti sudah dijelaskan tadi, bisa untuk pakaian, kesehatan, sebagai perabot rumah tangga, dan masih banyak lagi. Jadi, cara kita berterima kasih kepada tumbuhan adalah dengan cara merawatnya. Merawatnya bagaimana? Yang pertama, diberi pupuk, disiram, dan jangan lupa diberi tempat untuk mendapatkan sinar matahari. Supaya apa? Supaya tanaman itu bisa tumbuh dengan maksimal. Berikutnya adalah kita juga harus berterima kasih kepada hewan. Kenapa seperti itu? Karena daging yang kita makan itu adalah telur yang kita makan, susu yang kita minum itu juga berasal dari hewan. Nah, rasa terima kasih kita terhadap hewan-hewan itu dengan cara memelihara, memberi makan, dan menyiapkan kandang. Jangan lupa anak-anak, kandang hewan itu harus selalu dibersihkan supaya hewan piaraan kita tetap sehat. Ya, ini contohnya adalah memelihara ayam. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Sifat pertukaran atau sifat komutatif adalah jika angka yang dijumlahkan di balik urutannya, maka hasil penjumlahannya akan tetap sama. Contohnya, 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10. Jika kita hitung, maka hasil dari penjumlahan 10 ditambah 5 itu dan 5 ditambah 10 hasilnya sama, yaitu 15. Nama lain istilah pertukaran. Anak-anak, agar lebih mudah memahami sifat pertukaran ini, maka istilah pertukaran kita ganti menjadi mencari teman. Apa sih maksudnya mencari teman? Ya, mencari teman itu maksudnya adalah mencari angka yang sama. Jadi nanti yang tidak sama angkanya, itulah tugas kita untuk mencarinya. Contoh, 25 ditambah 25 ditambah 19 sama dengan titik-titik ditambah 25. Kita lihat anak-anak, angka yang sama adalah angka 25. Ini artinya 25 ini sudah mempunyai teman. Nah, siapa yang belum ada temannya? Angka? Betul. Angka berapa anak? Ya, angka 19. Jadi, titik-titik yang kosong tadi isinya jawabannya adalah 19. Jadi, 25 ditambah 19 sama dengan 19 ditambah 25. Nah, kali ini kita akan berlatih soal. Untuk soal yang pertama, 150 ditambah 425 sama dengan 425 ditambah titik-titik.
Seperti pada contoh tadi, cara mengerjakannya, kita lihat dulu angka yang sama. Yaitu angka berapa anak-anak? Ya betul, angka 425. Jadi 150 ditambah 425 sama dengan 425 ditambah, ya siapa yang bisa jawab? Ya betul. Berapa nak jawabannya? Ya, jawabannya adalah 150. Soal yang kedua. 236 ditambah titik-titik sama dengan 572 ditambah 236. Kita lihat anak-anak, cara mengerjakannya adalah lihat dulu angka yang sama. Angka yang sama yaitu angka berapa? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Ya, apa jawabannya? Angka yang sama adalah angka, betul, 236. Jadi siapa yang belum punya teman, angka berapakah itu? Kita lihat jawabannya. Ya, 572. Soal yang ketiga. Titik-titik ditambah 932 sama dengan 932 ditambah 540. Di soal yang ketiga ini siapa yang sudah tahu angka yang kembar? Ya, betul. Angka yang kembar adalah angka berapa? Ya, betul, 932. Jadi, siapa yang belum punya teman? Angka berapakah itu? Ya, yang berani menjawab silakan. Ya, betul. Jadi, titik-titik yang kosong itu isinya adalah ya 540. Satu lagi. 780 ditambah 230 sama dengan titik-titik ditambah 780. Sama seperti tadi, angka yang sudah sama adalah angka, ya betul, 780. Jadi titik-titik yang kosong isinya adalah, ya berapa anak? Ya betul, isinya adalah 230. Anak-anak sekalian, dimanapun letak titik-titiknya untuk soal matematika tentang sifat pertukaran atau sifat asosiasi itu tidak berpengaruh, karena yang penting untuk menjawab soal ini adalah siapa yang belum punya teman. Itu saja anak-anak ya. Nah, untuk semoga pelajaran hari ini kalian bisa memahaminya, dan seandainya kalian belum paham, maka kalian boleh menghubungi Bapak atau Ibu guru. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam mempelajari materi pelajaran kali ini, dan semoga Allah memberkahi kita semuanya. Anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.